Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab At-Tuhfatus Saniyah bi syarh Muqaddimatil Ajurrumiyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan masdar, al-masdaru, atau dikatakan dia sebagai al-maf'ulul mutlaq, maf'ul mutlaq. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, babul masdari, kata beliau, babul masdar. Al-masdaru huwa al-ismul mansubul ladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Masdar adalah isim yang mansub yang datang pada posisi ketiga dalam urutan tasrif fi'il. Nahwu doroba yadribu dorban, seperti contoh doroba yadribu dorban. Maka doroba itu fi'il madi, yadribu itu fi'il mudhari, dorban itu masdar. Ini maksudnya urutan dalam tasrif fi'il. Taib. Aqulu, Syekh Muhyiddin mengatakan, qad arrafa al-mualliful masdara bi annahu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Muallif yaitu Ibnu Ajurrum rahimahullah telah mendefinisikan masdar, bahwasanya masdar itu adalah kata yang datang pada posisi ketiga dalam tasrif fi'il. Wa ma'na dzalika annahu law qala laka qailun sarrif doroba, ya, sarrif doroba mathalan, ya, fa innaka tadhkuru al-madiya awalan thumma taji'u bil mudhari'i thumma bil masdari fataqulu doroba yadribu dorban. Kata beliau, makna dari bahwasanya masdar ini datang pada posisi ketiga, maksudnya adalah kalau sekiranya ada orang yang berkata kepadamu, tasriflah fi'il doroba, seperti contoh tasriflah fi'il doroba, maka engkau akan menyebutkan fi'il madi yang pertama, kemudian engkau datangkan fi'il mudhari, kemudian engkau datangkan masdar. Maka engkau katakan fataqulu doroba yadribu dorban. Doroba yadribu dorban. Dia telah memukul, sedang memukul. Dorban itu pukulan. Kemudian kata beliau, walaisal ghoradu hahuna ma'rifatal masdari lidzatihi. Namun di sini bukanlah tujuan dari penyebutan masdar di sini adalah sekedar mengetahui masdar secara zatnya. Wa innamal ghoradu ma'rifatul maf'ulil mutlaqi. Akan tapi tujuan di sini adalah mengetahui maf'ul mutlak. Wa huwa yakunu masdaron, dan maf'ul mutlak ini itu juga dia masdar, atau dia kita katakan terbentuk dari masdar. Secara umum demikian. Wa huwa ibaratun amma laisa khabaran mimma dalla ala ta'kidi amilihi au nau'ihi au adadihi. Taib. Dan maf'ul mutlak yang dimaksud di sini adalah ibaratun amma laisa khabaran, yaitu ungkapan dari kata yang dia bukan khobar. Nanti akan dijelaskan. Dia ungkapan dari kata yang dia itu bukan khobar. Mimma dalla ala ta'kidi amilihi, dari kata-kata yang menunjukkan penegasan amilnya, penegasan kepada amilnya. Taib, maksudnya kepada amil dari masdar tersebut. Au nau'ihi, atau untuk menunjukkan jenis amilnya. Taib, jenis dari amilnya. Au adadihi, atau menunjukkan dari jumlah amilnya. Taib. Faqauluna laisa khabaran, maka ucapan kami laisa khabaran mukhrijun lima kana khabaran minal masadiri. Ini mengeluarkan kata yang dia itu khobar, tapi khobar itu dari kata masdar. Dia statusnya khobar, dalam i'rab statusnya khobar, namun dia punya kata itu diambil dari isim masdar.
Nahwu seperti contoh, nahwu qaulika seperti contoh ucapanmu, fahmuka fahmun daqiqun. Pemahamanmu adalah pemahaman yang teliti, pemahaman yang daqiq, yang mendalam. Maka yang menjadi sorotan di sini adalah kata fahmun. Ya. Fahmuka jelas itu sebagai mubtada. Kemudian fahmun itu sebagai khobar. Fahmun di sini itu diambil dari isim masdar. Namun dia kondisi i'rabnya di sini, status i'rabnya di sini bukan sebagai maf'ul mutlak atau kita katakan bukan sebagai masdar, meskipun dia adalah isim di antara isim-isim masdar. Dia adalah isim yang datang pada posisi ketiga dari tasrif fi'il fahima yafhamu. Fahima yafhamu fahman. Fahmun atau fahmin. Taib. Nah, ini maksudnya mukhrijun lima kana khabar minal masadiri. Jadi ucapan laisa khabaran, ucapan dari kata laisa khabaran, dia bukanlah khabar. Ini mengeluarkan semua isim masdar yang status i'rabnya itu sebagai khobar dalam kalimat. Taib. Jadi meskipun dia terbentuk dari isim masdar, isim yang datang pada posisi ketiga dari tasrif fi'il, kalau dia bukan di dalam kalimat itu bukan posisi sebagai maf'ul mutlak, ya, meskipun dia terbentuk dari isim masdar, maka kita katakan dia bukanlah masdar. Nah, jadi ada perbedaan di situ antara isim masdar dengan masdar. Kalau isim masdar ya yang datang pada posisi ketiga dari tasrif fi'il. Tapi kalau masdar yang dimaksud kalau berbicara i'rab, masdar yang dimaksud adalah maf'ul mutlak. Taib. Wa qauluna mimma dalla ila akhirih, dan ucapan kita mimma dalla ila akhirih dari kata-kata yang menunjukkan penegasan amilnya, untuk penegasan amilnya, yufidu annal maf'ul al-mutlaqa salasatu anwa'in. Ini memberikan faedah bahwasanya maf'ul mutlak itu ada 3 jenis. Al-awwalu al-muakkadu li amilihi. Maf'ul mutlak yang pertama yaitu fungsinya al-muakkidu li amilihi. Dia untuk menegaskan amilnya, penegasan untuk amilnya. Seperti contoh, hafiztu darsa hifdzan. Hafiztu darsa hifdzan. Aku benar-benar telah menghafal pelajaran. Maka hifdzan dalam kalimat ini sebagai maf'ul mutlak yang berfungsi untuk menegaskan kata hafiztu, untuk menegaskan kata aku telah menghafal. Makanya tadi terjemahannya aku benar-benar, ada penegasan di situ, aku benar-benar telah menghafal pelajaran. Wa nahwu farihtu biqudumika jadalan. Nah, seperti contoh ini lagi, aku benar-benar gembira dengan kedatanganmu. Baik, maka jadalan di sini sebagai apa? Sebagai maf'ul mutlak dari kata farihtu yang berfungsi sebagai penegas dari amilnya. Jadi amil yang menjadikan maf'ul mutlak ya farihtu. Ya, fungsi dari jazalan maf'ul mutlak itu ya untuk menegaskan amilnya. Berarti dia benar-benar ditegaskan bahwasanya dia benar-benar gembira dengan kedatanganmu. Wasani yang kedua, maf'ul mutlak ini yaitu al-mubayyinu li naw'il amil. Dia menjelaskan jenis dari amilnya. Menjelaskan jenis dari amilnya. Jadi amilnya tadi nanti itu dijelaskan jenisnya seperti apa. Nahwu ahbabtu ustadzi hubbal waladi abahu. Ahbabtu ustadzi hubbal waladi abahu. Maka kata hubba di situ sebagai maf'ul mutlak dari ahbabtu. Nah, namun ini bukan bermakna penegasan. Ya, ini bermakna jenisnya, jenis kecintaannya. Ya, makanya diterjemahkan ini, aku mencintai ustadku, ya, sebagaimana kecintaan seorang anak kepada bapaknya. Baik, sebagaimana kecintaan seorang anak kepada bapaknya. Jadi di sini tidak bermakna benar-benar cinta, tidak. Tapi apa? Kita katakan, ya, aku mencintai ustadku sebagaimana, kan dijelaskan jenisnya, jenis kecintaannya itu seperti apa, sebagaimana cinta seorang anak kepada bapaknya.
Nah, inilah yang dimaksud dengan al-mubayyinu li nawil amil, menjelaskan tentang jenis amilnya. Jadi jenis kecintaannya itu apa? Apa jenisnya? Jenis kecintaannya seperti kecintaannya atau sejenis dengan kecintaannya seorang anak dengan bapaknya. Wa nahwu, seperti contoh lagi, waqaftu lil ustadi wuqufal muaddabi. Aku berdiri untuk ustadz dengan berdiri yang beradab, dengan berdiri yang atau dengan cara berdiri yang punya adab, yang beradab. Taib, maka wuqufa di situ sebagai maf'ul mutlak bagi waqaftu amilnya. Jadi aku berdiri ini jenisnya apa? Jenisnya kita katakan jenisnya wuqufal muaddabi. Jenisnya itu jenis berdiri yang berdirinya orang yang beradab. Nah, makanya di sini bukan diterjemahkan dengan benar-benar aku benar-benar berdiri, tidak. Tapi apa? Ini menjelaskan jenis berdirinya. Kemudian wasalisu, yang ketiga, al-mubayyinu lil adad. Maf'ul mutlak ini berfungsi untuk menjelaskan jumlah amilnya, jumlah perbuatan amilnya. Jumlah berapa kali amilnya nih. Baik. Nahwu darabtul kasula darbataini. Aku memukul orang yang malas 2 kali. Maka darbataini di situ sebagai maf'ul mutlak. Sebagai maf'ul mutlak dari kata darabtu. Baik. Maf'ul mutlak dari kata darabtu. Maka di sini darabtu di sini dijelaskan dia berapa kali dia memukul. Maka dijelaskan oleh maf'ul mutlaknya darbataini. Aku memukul orang yang malas 2 kali pukulan. Wa nahwu, dan contoh, darabtuhu thalatha darabat. Thalatha darabatin. Aku memukulnya dengan 3 kali pukulan. Berarti ini dia bukan bermakna penegasan, bukan bermakna menjelaskan jenis amilnya, tapi dia menjelaskan jumlah pukulannya, jumlah perbuatan amilnya. Baik. Ini berkaitan dengan masdar secara umum. Kemudian kita lanjut kepada anwa'ul maf'ulil mutlaqi, jenis-jenis maf'ul mutlak. Qala Ibnu Ajrum rahimahullah, wa huwa qisman. Maf'ul mutlak ini ada 2 jenis. Lafziyun wa ma'nawiyun. Maf'ul mutlak lafzi dan maf'ul mutlak ma'nawi. Kata beliau, fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafziyun. Apabila lafaz maf'ul mutlak itu selaras dengan lafaz fi'ilnya, maka maf'ul mutlak itu adalah maf'ul mutlak lafzi. Nahwu qataltuhu qatlan. Seperti contoh, aku benar-benar membunuhnya. Baik, aku benar-benar membunuhnya. Ini maf'ul mutlak lafzi. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawiyyun. Apabila maf'ul mutlak itu maf'ul mutlak itu selaras dengan makna perbuatannya, namun tidak selaras dari segi lafaznya, huruf-hurufnya tidak sama. Baik. Jadi maf'ul mutlaknya itu selaras dari segi maknanya, sama-sama maknanya. Baik. Namun lafaznya, huruf-hurufnya tidak sama dengan amilnya. Fahuwa ma'nawiyyun. Baik, maka dia adalah maf'ul mutlak ma'nawi. Nahwu, seperti contoh, jalastu qu'udan. Aku benar-benar duduk. Jalastu qu'udan. Maka qu'ud ini maf'ul mutlak dari kata jalastu. Sama maknanya. Qa'ada yaq'udu qu'udan. Qu'ud artinya duduk. Jalasa yajlisu julusan. Artinya juga duduk. Namun qu'udan di sini sebagai maf'ul mutlak ma'nawi. Ya, maf'ul mutlak ma'nawi. Beda lafaznya tapi sama maknanya dengan lafaz fiilnya. Wa qumtu wuqufan, begitu juga ini. Qoma dengan waqafa, waqafa yaqifu wuquf, ya. Qoma yaqumu, ya, qiyam. Baik, wuqufan. Wa ma asbah dzalika, dan yang semisalnya. Qumtu wuqufan artinya aku benar-benar berdiri. Baik, ini sama seperti kalimatnya qumtu qiyaman. Qumtu qiyaman.
Baik, itu artinya aku benar-benar berdiri. Cuma karena ini maf'ul mutlak maknawi, dirubah dia. Hanya sama maknanya tapi tidak sama lafaznya. Wa aqulu, kata Syekh Muhyiddin rahimahullah, yanqasimul masdarul ladzi yunsabu ala annahu maf'ulun mutlaqun ila qismaini. Masdar yang dia dinasab sebagai maf'ul mutlak, ya. Masdar yang dia dinasab sebagai maf'ul mutlak itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awwalu, jenis yang pertama, ma yuwafiqul fi'lan nasiba lahu fi lafzihi, yaitu maf'ul mutlak yang selaras dengan fi'il yang menasab untuknya, untuk maf'ul mutlak tadi itu. Selaras dia dengan fi'il yang menasab untuknya, selaras dalam apa? Dalam lafaznya. Bi an yakuna mustamilan ala hurufihi, di mana ya maf'ul mutlak ini ya mencakup padanya huruf-huruf fi'il tadi, huruf-huruf fi'il yang menasabkan dia atau huruf-huruf amil yang menasabkan dia. Wa fi maknahu aidan, dan maknanya juga bi an yakunal ma'nal muradu minal fi'li huwal ma'nal muradu minal masdari. Maknanya juga, maksudnya adalah makna yang diinginkan dari fi'il itu, itulah makna yang diinginkan dari masdar. Baik, makna yang diinginkan dari fi'il itulah makna yang diinginkan dari masdar. Seperti contoh tadi. Baik, jalastu julusan. Yang diinginkan dari jalastu kan duduk. Julusan juga maknanya yang diinginkan adalah duduk juga. Baik. Wa dzalika nahwu, yang demikian seperti contoh qa'adtu qu'udan. Ini sama lafaznya juga, qa'ada yaq'udu qu'udan. Aku benar-benar duduk. Wa darabtuhu darban, aku benar-benar memukulnya. Wa dhahabtu zahaban, dan aku benar-benar pergi. Wa ma asybah dzalika, dan yang semisalnya. Baik, ini jenis yang pertama, yaitu maf'ul mutlak yang lafzi. Wal qismu tsani, jenis yang kedua, ma yuwafiqul fi'lan nasiba lahu fi ma'nahu, yaitu maf'ul mutlak yang selaras terhadap selaras terhadap fi'il yang menasobkan itu, atau kita katakan fi'il yang menjadi amilnya, selaras dia fi maknahu, hanya selaras dalam maknanya saja. Wala yuwafiqu fi hurufihi, namun maf'ul mutlak ini tidak selaras dari segi huruf-hurufnya atau lafaznya. Maksudnya apa? Bi an takuna huruful masdari ghairu hurufil fi'li. Maksudnya adalah huruf dari masdar itu, huruf dari masdar atau huruf dari maf'ul mutlak itu tidak sama dengan huruf fi'ilnya, tidak sama dengan huruf yang terbentuk pada amil-amilnya. Huruf-huruf yang membentuk amilnya tidak sama. Wa dzalika nahwu, yang demikian seperti contoh jalastu qu'udan, aku benar-benar duduk. Fa inna ma'na jalasa huwa ma'nal qu'udi. Ini karena sesungguhnya makna jalasa itulah makna qu'ud, makna duduk, ya. Baik. Walaysat huruful kalimataini wahidatan. Baik. Dan tidaklah huruf dari kedua itu, ya, kedua kata tadi, yaitu jalasa dan qu'ud, itu tidaklah huruf dari kedua kata itu wahidatan, tidak sama. Baik. Wa mislu zalika, dan yang semisal dengan contoh ini adalah farihtu jazalan, aku benar-benar gembira, tidak sama hurufnya. Ya, fa ro ha dengan ja za dengan lam, ini tidak sama, namun maknanya sama. Ini yang diinginkan dari maf'ul mutlak maknawi. Wa darabtuhu lakman, ya, aku benar-benar memukulnya. Baik, aku benar-benar menjotosnya misalnya. Wa ahantuhu ihtiqaran, aku benar-benar menghinakannya. Wa qumtu wuqufan, dan aku benar-benar berdiri. Wa ma asybah dzalika, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lamu, dan yang semisalnya, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan terkait maf'ul mutlak, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.